Selamat pagi anak-anak Ibu, Shalom. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pagi ini kami semua dalam keadaan sehat dan dapat bertemu kembali di dalam kasih yang daripada Tuhan. Bapa, yang adalah sumber pengetahuan kami akan mulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya kami mengerti apa makna pembelajaran hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Shalom anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Tentu kabar kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Siapa yang pagi ini dimulai dengan doa? Pasti semuanya memulai aktivitasnya dengan doa dan membaca firman Tuhan. Minggu lalu kita telah membahas tentang hedonisme dan keugah harian. Maka pada hari ini, materi pagi ini, kita akan berbicara tentang Allah pembaru dengan subtema komunikasi keluarga. Capaian pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami bahwa Allah membaharui, memulihkan kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami nilai-nilai iman Kristen sebagai landasan bagi keluarga Kristen dalam menghadapi gaya hidup masa kini atau disebut juga dengan gaya hidup di era modern ini. Baik, cara membangun komunikasi dalam keluarga, deskripsi yang akan Ibu jabarkan hari ini adalah yang pertama, yaitu deskripsi keluarga Kristen dan pengertiannya. Yang kedua, pengertian komunikasi. Yang ketiga, peran keluarga dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, tentang nasihat Paulus kepada jemaat Efesus, pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Yang pertama Ibu deskripsikan adalah mengenai keluarga Kristen dan pengertian keluarga dalam perspektif Kristen. Jadi deskripsi keluarga Kristen adalah harus berdasarkan nilai-nilai iman, saling pengertian dan kasih sayang, terlibat dalam doa bersama, hadir dalam gereja, dan pendalaman iman dalam hidup sehari-hari, dan juga keluarga Kristen mendorong moralitas, tanggung jawab, dan peduli kepada sesama. Jadi pengertian dari keluarga dalam perspektif Kristen adalah sebagai unit dasar yang penting dalam membentuk iman dan nilai-nilai spiritual anak. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi itu dibagi dua. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan secara simbolis, gerak tubuh, bahasa isyarat, dan kontak mata. Jadi pola komunikasi menurut Stephen McCormack dalam bukunya Reflect and Relate memperkenalkan yang namanya romantic relationship. Romantic relationship ini adalah pemahaman positif yang diletakkan agar tercipta suasana baik. Jadi hal positif romantic relationship ini adalah setiap orang menyebarkan energi positif kepada anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik. Siapakah yang terlibat? Tentunya setiap anggota keluarga terlibat aktif di dalam sebuah komunikasi yang terjadi di dalam keluarga. Dan yang ketiga, apa sih peran keluarga dalam berkomunikasi? Gaya komunikasi keluarga ialah keluarga itu memiliki kesiapan
untuk membicarakan sesuatu hal yang terbuka, baik yang enak didengar maupun tidak enak didengar. Apa sih nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus tentang pentingnya komunikasi? Kita tahu kalau kita buka Efesus 4 ayat 25 sampai 29, di sana berbicara tentang situasi kota Efesus yang hidup dalam penyimpangan dan mengabaikan pentingnya komunikasi dalam hidup berumah tangga. Ya, Paulus menekankan tentang pentingnya percakapan yang tulus, jujur, dan membangun kehidupan dalam ikatan yang sangat kuat. Paulus menegaskan agar komunikasi itu dibangun dengan ungkapan yang baik, melepaskan diri dari amarah, bahkan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Hal tersebut penting karena di dalam kehidupan umat sebelumnya, sikap hidup mereka itu jauh dari kondisi baik. Itulah mengapa Paulus menegaskan pola hidup yang berkualitas dan membangun kehidupan yang bernilai tinggi dan dipenuhi kasih. Ya, apa sih dampak komunikasi yang baik itu? Tentu dampaknya sangat banyak. Komunikasi yang baik dalam keluarga itu berdampak sangat positif kepada keluarga, yang bisa menciptakan kedekatan emosional antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, dan anggota lainnya. Dan juga mampu memperkuat ikatan antara anggota keluarga dan membantu dalam pemecahan masalah secara efektif. Karena komunikasinya terbuka. Tidak ada ketakutan di sana ketika komunikasi itu baik di dalam keluarga. Diungkapkan apa yang pengen disampaikan. Karena dampak komunikasi yang baik itu dalam hal konflik apapun, karena adanya komunikasi yang baik, maka konflik itu bisa diredam. Dampak komunikasi yang tidak baik itu apa? Komunikasi yang buruk antara keluarga akan berdampak pada anak-anak. Bahkan tingginya angka perceraian. Berdampak pada anak-anak dengan menciptakan lingkungannya jadi tidak stabil secara emosional, bahkan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak yang menyebabkan kebingungan, bahkan memicu masalah perilaku yang menyimpang. Yang kita tahu sekarang anak-anak muda, sosial media tidak lagi digunakan dengan baik, kata-kata kotor, memaki orang lain, digunakan di sosial media. Ini adakah pengaruh keluarga? Ada pengaruh dari keluarga, yaitu tentang komunikasi yang tidak baik dengan orang tua. Biasanya karena orang tua terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, tentang budaya, habit, kebiasaan, hedon itu, akhirnya membuat apa? Tidak ada lagi komunikasi antara anak dengan orang tua, ya. Dan ini sangat mempengaruhi perkembangan emosional seorang anak. Ciri komunikasi keluarga Kristen itu seperti apa? Keterbukaan, ya. Dalam kitab Yakobus dikatakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Yang kedua, kenakanlah kasih dalam komunikasi dalam keluarga. Nilai-nilai Kristiani harus dipakai. Untuk apa? Untuk berkomunikasi bersama dengan keluarga. Kesimpulan yang Ibu ambil hari ini adalah komunikasi dalam keluarga Kristen berperan penting dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Karena semua anggota keluarga memiliki keterbukaan dalam berkomunikasi. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang efektif dan di dalamnya terjadi proses pendewasaan, kematangan, pemulihan bagi setiap pribadi anggota keluarga kita. Demikian pemaparan Ibu pada pagi hari ini dan tugas-tugas yang Ibu berikan, lembar kerjanya silakan diberikan kepada Ibu. Dan selanjutnya bila ada pertanyaan, dapat kita lanjutkan besok pada saat tatap muka. Dan hari ini sekian dulu paparan Ibu. Dan Ibu harap kalian dapat membangun komunikasi bersama keluarga, hubungan antara suami dengan istri, antara mama dan papa, antara kamu dengan orang tua. Itu harus berjalan dengan baik. Supaya memperkecil konflik yang terjadi di dalam rumah, dan juga membangun hubungan yang akrab
dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Ya, demikian pemaparan hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini kami telah belajar tentang komunikasi keluarga. Ajar kami terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam kami berkeluarga, dalam kami sebagai anak, sebagai orang tua. Biarlah komunikasi dalam keluarga kami bangun di atas dasar iman kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberkati kalian semua. Shalom.